Halo, ketemu lagi dengan Asup di channel saya yang berisi tentang statistika dan pengukuran di bidang psikologi dengan tampilan slide baru dan juga ada tulisan di pojok kanan bawah. Oke, kita akan bahas tentang deskriptif statistik. Statistik angka deskriptif yang ada di dalam statistik itu biasanya adalah central tendency dan variabilitas. Kita akan bahas tentang central tendency dan variabilitas dalam video ini. Referensi yang akan saya pakai adalah dari buku Gravater and Wallnau, chapter 3 dan chapter 4. Metode paling umum untuk menggambarkan suatu distribusi biasanya dengan menggunakan satu angka tertentu. Satu angka tertentu dalam hal ini yang dianggap mewakili keseluruhannya. Sehingga dapat dikatakan angka tersebut adalah yang akan merepresentasikan. Umumnya yang akan digunakan adalah istilahnya central tendency. Jadi kalau kita bicara tentang kebanyakan, rata-rata, umumnya, nah itu adalah central tendency sebetulnya. Kita akan menggambarkan suatu distribusi, suatu kelompok atau suatu populasi dengan angka single value. Kegunaan dari central tendency dalam hal ini adalah memberikan gambaran terhadap keseluruhan populasi atau sampelnya. Nanti mungkin konsekuensi lanjutannya adalah untuk lebih memudahkan untuk membandingkan di antara dua kelompok yang ada. Misal, kita akan bilang kelas A dengan kelas B, tingginya rata-ratanya kelas A berapa, kelas B berapa. Atau laki-laki, perempuan, atau apapun kelompoknya yang akan kita lakukan perbandingan di antara kelompok atau sampel yang ada. Nah, kalau dari gambar ini, maka ada tiga gambar A, B, dan C. Kemudian dilihat di dalam distribusinya bentuknya berbeda-beda. Kalau yang ini gambar A itu sifatnya simetris. Yang ini istilahnya skewed karena tidak simetris. Kemudian yang ini, yang C ini sebetulnya simetris. Apa bedanya dengan A? Kalau yang A itu simetris unimodal, satu modus di sini 5, di sini juga minnya sebetulnya 5, rata-ratanya tengah-tengahnya, tetapi dia memiliki dua modus yaitu 2 dan 8. Nah, kita akan membahas tentang tiga central tendency yaitu mean atau arithmetic mean, median, nilai tengah, dan juga modus. Mean atau rata-rata hitung itu mungkin sering kita lakukan, menghitung berapa dari data yang sifatnya kelompok maupun yang dari populasi, sampel atau populasi, di mana penghitungannya kalau notasi yang digunakan dalam populasi ini bacanya mu. Yang ini mean atau arithmetic mean atau average lah kali ya, supaya kalau kita tidak salah menginterpretasikan mean itu bukan negatif tapi rata-rata hitung. Jadi untuk sampel notasinya M untuk gampang dihitung. Cuma kalau menggunakan diketik X bar ini agak susah carinya, mungkin biar gampang tulisnya M aja. Ini mu, ini ada di simbol. Notasi yang membedakan antara populasi dengan mean adalah untuk pembaginya atau untuk penyebutnya. Populasi menggunakan N besar, untuk sampel menggunakan N kecil. Jadi secara umum yang disebut sebagai arithmetic average adalah jumlah skor yang ada, sigma skor yang ada dibagi jumlah partisipan yang ada. Ini mudah, saya pikir kita coba skip aja untuk masalah penjelasan tentang mean. Kita coba untuk menjawab soal ya. Populasinya ada 4 orang, skornya 3, 7, 4, 6. Rata-ratanya adalah dijumlahkan 3 tambah 7 tambah 4 tambah 6 sama dengan 20. 20 dibagi 4, maka rata-ratanya adalah 5. Total umur, ini sigma berarti total umur
di suatu keluarga ada 5 anggota, ayah, ibu, Budi, Wati, Iwan adalah 100, rata-ratanya adalah 25. Salah, 20 tahu, 100 dibagi 5, 20 gitu ya. Average score UTS katakanlah di kelas dengan partisipannya jumlahnya 50 orang adalah 70 rata-ratanya. Total skornya adalah tinggal dikalikan saja. Jadi total skornya adalah 3.550 dikali 70. Gampang ya? Min dalam hal ini dianggap sebagai balance point. Kenapa balance point? Kalau sebagai perhitungan, ketika kita menjumlahkan, sigma berarti menjumlahkan ya, selisih skor dengan minnya itu kalau dijumlahkan akan sama dengan 0. Misal kita punya populasi 5 orang, nilainya 1, 2, 6, 10. Kalau kita jumlahkan skor ini, 1 tambah 2 tambah 6 tambah 6 tambah 10 sama dengan 25. 25 dibagi 5, average-nya adalah 5. Nah, sekarang kita lihat di sini di mana letak balance point-nya. Nilai pertama 1 dikurangi dengan 5 sama dengan minus 4. Jadi ini minus 4, ini minus 3, yang ini plus 1, yang ini plus 1, yang ini plus 5. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan, maka selisihnya adalah akan sama dengan 0. Kok bisa? Yaudah, ini min 1 itu berat 1 dikurang 5 itu minus 4. Ini minus 3. Jadi kalau dijumlahkan minus 7. Yang minusnya nilainya 7. Yang plusnya 5, 1, 1. Positifnya juga 7. Jadi balance point. Berikutnya tentang weighted mean atau pembobotan, di mana ada 2 atau lebih kelompok lalu mau ditanyakan berapa rata-ratanya. Misalkan dalam hal ini ada 2 kelompok yang isinya dalam hal ini yang pertama ada 12 orang, 12 scores, kemudian rata-ratanya 6. Kemudian kelompok kedua orangnya ada 8, datumnya ada 8, lalu rata-ratanya 7. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapakah rata-ratanya? Kalau seperti ini kita tidak bisa menghitung min 1 tambah min 2 dibagi 2. Tidak bisa, karena dalam hal ini kita masih memperhitungkan ada berapa skornya. Jadi kalau untuk melakukan seperti ini, maka yang akan dilakukan adalah kita menghitung weighted mean gitu ya. Kita akan menghitung total skornya dulu. Jadi kita akan mencari sigma skornya berapa gitu. Sigma skor dari kelompok pertama itu sigma skor kelompok 1 sama dengan dalam hal ini 12 dikali 6 sama dengan 72. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu sigma skornya sama dengan jelek awal ya, 8 dikali 7 sama dengan 56. Nah, jadi kalau kita jumlahkan sigma skornya di sini adalah sama dengan 128. 128 sebagai sigma skornya. Kemudian untuk n-nya, n totalnya di sini sama dengan 8 ditambah 12, 20. Jadi untuk min dari 2 sampel tersebut adalah 128 dibagi 20. Kita hitung supaya tidak salah.
128 dibagi 20 sama dengan 6,4 rata-ratanya. Oke, jadi tidak persis di tengah-tengah sebetulnya. Kenapa? Karena jumlah yang minnya kecil 6 itu lebih banyak partisipannya. Kalau didapatkan datanya sudah dalam distribusi frekuensi atau data kelompok, kemudian kalau terlalu panjang, kita nggak punya dalam hal ini kalkulator, walaupun hari ini sebetulnya ada lah ya, tapi ada kemungkinan kalian ketika bertemu situasi tertentu, misalkan beli apa di toko, kan tidak bawa kalkulator mungkin. Kemudian, atau dalam hal ini kita memang punya tujuan yang lain, maka yang akan dilakukan perhitungan min dalam distribusi frekuensi table adalah dengan menjumlahkan perkalian frekuensi di setiap kelas interval dikalikan dengan nilai tengah dari kelas interval tersebut dibagi dengan jumlah berapa datum yang ada gitu ya, n-nya berapa. Oke, kita cobakan hitung dalam hal ini berapakah min dari data yang ini, data distribusi table ini. Kita punya 5 kelas interval, lebarnya sama dengan 5. Jadi kalau ini bukan lebarnya 4 ya, bukan dikurangi ujung atas dengan ujung bawah, tetapi kita lihat aja angka pertamanya berapa, 20, 15, 10, 5, 10, 0. Ini adalah nilai tengahnya di antara kelas interval ini 20 sampai 24, tengah-tengahnya 22 dan seterusnya. Kemudian kita akan lakukan perhitungan 22 sebagai nilai tengah, kemudian dikalikan 1, 22. Kemudian yang kedua 17 kali 4. Hasilnya lalu ditambahkan 12 kali 7 dan hasilnya berikutnya didapatkan angkanya adalah 10,75. Nggak percaya, hitung sendiri. Oke. Kalau kita punya partisipannya 5 seperti data yang sebelumnya, dalam hal ini ada skornya 21660. Kalau kita mengubah suatu skor, ini rata-ratanya 5 ya. Kalau kita mengubah suatu skor, maka min barunya akan seperti apa? Maka jawabannya adalah yang diubah yang mana? Apakah yang nilainya lebih kecil dibanding rata-ratanya 5 atau yang lebih besar? Diubahnya menjadi lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata. Misalkan kalau 10 kita ganti menjadi 8, maka karena 10 lebih besar dari 5, rata-ratanya 5, maka perubahannya akan membuat menjadi berubah juga minnya. Kalau kita menambahkan skor baru atau kita membuang skor yang sudah ada, minnya juga akan berubah juga. Jadi kalau kita memasukkan angka baru, misalkan angka barunya 5. Nah, dalam hal ini kita hitung ulang lagi. Kalau angka baru yang dimasukkan itu memiliki nilai lebih tinggi dari rata-rata yang sudah ada, maka dalam hal ini akan meningkatkan nilai rata-ratanya. Kalau yang dibuang yang lebih besar dari rata-rata, minnya akan mengecil. Menambahkan dengan bilangan konstan yang sama, misalkan ini adalah berat gitu ya, kemudian berat badan seseorang, lalu kalau ditambahkan dengan konstan, mungkin ketika naik ke timbangan, setiap orang pakai tas yang sama, tasnya 5 kilo, maka ini menambahkan dengan bilangan konstan yang baru. Jadi kalau setiap skor ditambahkan dengan bilangan konstan yang baru, maka nilai minnya akan bertambah sesuai penambahan konstannya berapa. Kalau dikurangi juga sama. Jadi dalam hal ini nilai min yang baru akan berkurang sejumlah berapa pengurangannya yang konstan tersebut. Jadi kalau contohnya mungkin yang gampang, yang menambahkan berat badan, maka berat badannya akan bertambah sesuai dengan yang ditambahkan. Multiplying dikalikan, jadi kalau ini dikalikan 5, maka min barunya akan 5 dikali perkaliannya berapa.
Untuk dibagi pun juga sama, pembaginya berapa? 5 dibagi bilangan baru. Jadi ini akan memiliki konsekuensi perubahan terhadap min. Jadi kalau kasus dalam kehidupan sehari-hari mungkin yang bisa dilakukan kalau ada penambahan, misalkan ada pendatang baru, kemudian perubahan data yang sudah ada sebelumnya, atau satuannya berubah, multiplying. Tadinya uangnya rupiah, mau redenominasi dibagi 1000, maka nilai baru uangnya akan jadi berbeda. Oke, central tendency yang kedua adalah median. Median dalam hal ini adalah membagi distribusi, titik yang membagi distribusi menjadi sama-sama 50% atas dan bawah. Jadi ini nilai tengah boleh dibilang. Dengan konsekuensi karena ini sifatnya urutan, maka diurut dulu dari besar ke kecil atau kecil ke besar, di mana titik tengahnya membagi dua distribusi disebut sebagai juga persentil 50. Jadi ini adalah median between the two score. Bisa juga dituliskan sebagai MDN, median atau median aja lah. Cara klasik untuk menentukan median adalah dengan pertama datanya harus diurutkan dulu. Jadi dalam hal ini jumlah datumnya ada berapa, apakah dia bilangan ganjil, apakah bilangan genap. Maka kalau bilangan ganjil biasanya yang akan dilakukan adalah yang tengah-tengah, gampang. Kalau ini biasanya angkanya bulat, misalkan jumlah orangnya 5. Jadi kalau pakai data yang tadi ini nilai mediannya 5 di tengah-tengah karena ini sudah berurut. Tapi ketika nanti jumlahnya genap, maka akan dilakukan proses yang 2 di tengah itu kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Pakai contoh kali ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Ada 10 orang, dalam hal ini jumlahnya berarti genap. Nah, ketika kita genap, maka kita akan mencari 2 nilai yang berada di tengah itu ada di mana. Jadi 2 di tengah itu kan adalah yang ini nih, 4 dan 4. Jadi kalau kita menggunakan metode 2 yang even, maka nilai mediannya 4. Tetapi kalau misalkan dalam hal ini kita mau menghitung lebih precise lagi dengan distribusi, nilai 4 ini, 4 itu di sini nih ya, 4 itu di sini nih. Nah, itu nggak di tengah-tengah sebetulnya. Nah, sekarang kita mau coba cari tengah-tengahnya itu di mana dari data ini. Kita harus membagi, sekali lagi tengah-tengahnya adalah 5 orang. Jadi yang akan dilakukan adalah kita menggunakan kurang lebih interpolasi. Interpolasi menggunakan ini kita pernah bahas juga di dalam penghitungan persentil. Kita pakai persentil 50. 50 berarti ada di kelas yang ini. Kelas yang ini itu berarti dari 4,5 sebagai upper exact limit dan 3,5 sebagai lower exact limit. Kita lihat kesesuaiannya dengan persentase. Kalau 4,5 90, kalau 3,5 dia 40. Nah, pertanyaannya adalah kalau persentasenya 50 atau disebut sebagai median, berapakah skornya? Maka kita akan lakukan interpolasi, perhitungannya adalah hasilnya 3,7. Jadi median untuk data ini sebetulnya adalah 3,7, bukan 4. Secara eksak gitu ya. Oke, yang ketiga adalah modus. Paling gampang kali ya, modus jumlah yang frekuensinya paling banyak. Jadi kalau kita menggunakan data individual yang frekuensinya paling banyak. Kalau menggunakan data kelompok, maka yang disebut modus adalah nilai tengah dari kelas tersebut. Jadi kalau dikatakan dalam hal ini nilai tengahnya berapa, kita coba dari data ini mana yang ada kelas intervalnya. Di mana dia? Oke, ini frekuensinya 7. Dia yang paling tinggi di antara kelas interval yang lain. Maka kalau disebut modus, modusnya adalah 12.
Kenapa 12? Karena 12 adalah nilai tengah dari kelas interval 10 sampai 14. Oke, berikutnya adalah kita bahas tentang kapan menentukan sentral tendensi mana yang dipakai. Oke, gambar ini muncul lagi nih 3 bentuk distribusi. Jadi dalam hal ini bagaimana menentukan distribusi data kita itu akan diwakili oleh nilai apa? Apakah min, apakah median, apa modus? Oke, ini sangat esensial itu ya, karena kita bisa saja salah untuk menggambarkan distribusi dengan menentukan sentral tendensi mana yang dipakai. Jadi kalau misalkan ini ada beberapa faktor yang akan menentukan adalah kita bahas ya. Pada dasarnya nilai min adalah yang paling diharapkan untuk bisa mewakili, karena dalam hal ini kelebihan min adalah menggunakan semua skor yang ada. Jadi mau skornya besar, kecil, atau bagaimanapun itu akan dihitung sebagai jumlah skor yang nantinya akan dibagi dengan jumlah partisipan, jumlah datum. Kemudian advantage yang lain dalam hal ini nanti kaitannya dengan statistika lanjutan, di mana akan menggunakan dasar untuk min dalam perhitungan statistiknya. Mungkin kalau kita bahas sekarang namanya ada compare min, t-test, ANOVA, dan seterusnya. Jadi yang paling umum digunakan adalah min. Dengan catatan juga pertimbangan lain, min itu juga digunakan kalau datanya terdistribusi normal. Nah, kadang-kadang ada situasi tertentu yang kita tidak bisa menghitung rata-rata, sehingga kalau dijadikan sebagai representatif menjadi salah. Kita coba lihat dalam hal ini, kapan min tidak cocok digunakan untuk sentral tendensi, sehingga dengan demikian median dan modus itu lebih pas untuk digunakan sebagai nilai yang mewakili data tersebut. Pertama, kalau kita menggunakan bukan min, yaitu yang median. Median digunakan kalau ada extreme score atau distribusinya tidak normal. Tidak normal paling umum adalah tidak simetris, tidak skewness-nya tinggi gitu ya. Contoh kalau pengalaman saya sebagai pengurus di lingkungan rumah, kalau mau acara 17-an, biasanya kita minta sumbangan kepada warga untuk mengadakan lomba di 17 Agustusan. Jadi dalam hal ini ada seorang warga yang tajir, kalau nyumbang biasanya angkanya besar sendiri. Yang lain biasanya nyumbang 50.000, 100.000, dia nyumbang biasanya 5 juta. Jadi kalau 5 juta ini sebagai nilai ekstrim. Jadi jangan dibilang bahwa RT yang ini rata-rata sumbangannya adalah 1,5 juta. Gede sekali. Jadi karena dalam hal ini ada nilai ekstrim. Di RT tersebut ada yang nyumbang 5 juta itu. Sehingga tidak memberikan representatif terhadap keseluruhan mayoritas di distribusi. Kondisi kedua adalah undetermined values. Jadi dalam hal ini ada 6 orang diminta untuk mengerjakan puzzle. Ditungguin setelah 1 jam, dia orang nomor 6 ini nggak beres-beres. Kelamaan gitu ya. Jadi kita tidak tahu nih nilai sebenarnya ini berapa. Kalau mau ditungguin silahkan berhari-hari. Misalkan kalau pengalaman saya pengen tahu dulu ketika Sudoku bermain puzzle angka itu booming, lalu saya memberikan penelitian kepada mereka untuk mengerjakan Sudoku. Ada partisipan yang nggak ngerti-ngerti caranya mengerjakan Sudoku. Jadi karena ini dalam hal ini kalau ditunggui lama, jadi akhirnya di stop saja. Tapi kita sekali lagi tidak tahu menitnya berapa lama dia akan menyelesaikan. Nah, permasalahan berikutnya ketika kita punya undetermined values, kita nggak tahu nilainya, ini jangan dibuang sebetulnya, karena ini juga menggambarkan populasi sebetulnya. Sehingga dengan demikian, dalam hal ini kita akan menggunakan median. Jadi kalau angka ini, data ini, maka mediannya adalah 12,5. Jadi ada 6 orang, jumlahnya genap, lalu ini kan sudah berurut itu ya. Lalu orang ke-12 orang ke-3 dan ke-4
yang nilainya 12 dan 13 ini kita jumlahkan lalu kita bagi 2, nilainya 12,5. Kondisi ketiga adalah open-ended distribution. Jadi kalau ada yang open-ended, misalkan contoh di sini adalah jumlah anak, berapa jumlah anak dalam keluarga Anda, misalkan ini lagi sensus penduduk gitu ya. Kalau kita tuliskan panjang, mungkin ini kita nggak tahu juga ujungnya berapa. Jadi dengan demikian dibatasi, kebanyakan mungkin nilainya akan 2 gitu. Anak di keluarga sekarang, mungkin jumlah keluarga sekarang jumlah anaknya itu biasanya 2. Tapi kalau misalkan lebih dari 5 ada juga sih. Jadi sekali lagi sama dengan yang sifatnya undetermined values, kalau open-ended distribution itu tidak memungkinkan untuk dihitung min-nya, sehingga kalau kita lakukan perhitungan min 5 ini diwakili berapa tidak bisa gitu ya, sehingga dengan demikian ini akan menggunakan median. Mediannya bagaimana caranya? Kita di sini kita hitung ada berapa orang, 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3, oh ini ada 20, berarti orang ke 10,5 gitu ya. Di tengah-tengah ini kan jumlahnya genap, maka orang ke 10,5 nilainya ada di sini nih, antara antara 1 sama 2. Kalau kita mau menghitung, berarti yang cepat adalah 1,5, tengah-tengahnya antara orang ke 10 dan orang ke 11. Kalau mau kita hitung pakai interpolasi persentil 50, silahkan juga. Nilainya kurang lebih kalau ini lebih ke dekat ke 1 dibanding kedua gitu ya. Kalau mau dihitung 10,33 gitu ya. 1,33, maaf. Yang keempat adalah kalau skala pengukurannya sudah ordinal. Sudah ordinal, maka dengan demikian langsung saja skala pengukurannya ordinal. Oh, itu pakai median, jangan menggunakan min. Oke, kapan kita pakai modus? Kalau skalanya nominal, misalkan ada berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Ya, contoh paling gampang di psikologi, kebanyakan laki-laki atau perempuan, maka ini pakai modus karena laki-laki perempuan ada skala nominal. Kemudian kalau discrete variable itu mungkin ya hitungan angka gitu ya. Hitungan angka, kalau di sini contohnya berapa modusnya? Modusnya adalah 1. Ini kan discrete variable, habis 1 ya 2 anaknya, habis 2 ya 3 anaknya. Ini adalah discrete variable. Kemudian tambahannya juga untuk memberikan tambahan penggambaran dari bentuk distribusi. Jadi kalau kita akan menggunakan distribusi, maka tambahkan juga penggambarannya dengan modusnya berapa. Jadi lengkaplah dituliskan min, median, dan modus. Oke, bagaimana menuliskan di dalam literatur? Ya, simple aja bahwa notasi yang umum digunakan kesepakatan adalah nulisnya M. Ini singkatan dari min. Kemudian untuk median MDN, untuk modus biasanya langsung modus MODE sama dengan berapa gitu ya. Oke, kalau misalkan di dalam tabel atau grafik begini, ada 2 kelompok, misalkan treatment dan control, lalu tinggal kelompoknya apa berapa. Ini kalau cuma ada 2 kelompok, kalau lebih tuliskan lagi, misalkan ini tingkat pendidikan atau daerah atau apapun gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba kaitkan posisi dari min, median, dan modus, kaitannya dengan bentuk distribusi. Apa sih maksudnya? Kita lihat gambar ini. Kalau distribusinya simetris, simetris itu berarti sekali lagi sifatnya pencerminan. Jadi sisi yang lain merupakan pencerminan sisi yang satunya lagi. Nah, kalau ini disebut sebagai unimodal, satu modus. Jadi kalau di sini distribusinya simetris, satu modus, nilainya min, median, dan modus berada di satu titik. Kalau ini bimodal, ada 2 modus, dimana kalau simetris sekali lagi median berada di tengah-tengah. Kemudian kalau simetris, min juga pasti di tengah. Jadi kalau distribusi yang simetris, min dan median selalu berada di
tengah. Tapi kalau modus belum tentu apakah dia unimodal, bimodal, atau no modal. Tidak ada modusnya karena semua skor nilainya sama itu. Jadi tidak ada variasi. Jadi kalau boleh dibilang ini semua nilainya frekuensinya sama. Mau nilai 1, satu orang, nilai 2, satu orang, nilai 3, satu orang, dan seterusnya. Ya, ini untuk yang simetris. Nah, sekarang kalau yang tidak simetris atau skewed, kita akan lihat dalam hal ini konsekuensinya apa. Oke, ini ulang lagi yang unimodal, bimodal, dan no modal atau rectangular distribution. Oke, ini adalah yang penggambaran bentuk distribusi yang skewed. Skewed itu mungkin gampangnya yang landai gitu ya. Yang landai itu ada di sini panjang sampai ujung entah tak hingga. Nah, untuk menentukan posisi min, median, dan modus, paling gampang mengingatnya arah skewness-nya positif. Positif berarti kanan. Arah skewed itu adalah yang minnya. Min berada di sini. Median selalu di tengah, modus yang sisi berseberangan. Jadi untuk mengingat bentuk distribusi, shape of the distribution, yang skewness adalah yang letak arah minnya. Skewed positif, skewed kanan, minnya di kanan. Skewed negatif, minnya di kiri. Median selalu di tengah, modus berada di nilai yang paling tinggi. Yang pasti kalau dalam hal ini, sekali lagi diingatkan bahwa letak min berada di sisi skewness-nya yang mana? Negatif kiri berarti berada di kiri, yang nilai yang paling kecil. Oke, sebelum kita pindah ke variabilitas, mengingat durasi, saya stop sampai sini dulu untuk central tendency. Oke, kita mulai lagi dengan Asup. Kali ini kita akan bahas tentang variabilitas, yaitu keberagaman, kebervariasian, atau bahasa lebih umum dalam statistik disebut sebagai dispersi. Referensi yang akan dipakai adalah buku Gravater-Wallnau yang chapter 4. Ketika kita sudah mengetahui dari nilai tengahnya, atau kita sebut saja langsung sebagai average-nya, maka dalam hal ini belum terlalu bisa untuk menggambarkan secara umum deskriptif dari data yang kita miliki. Sehingga kalau dengan demikian kita perlu informasi tambahan lain yang akan lebih dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bentuk distribusi data yang kita punya. Contohnya adalah kalau kita punya dua kelompok yang sama-sama nilai minnya 105 poin dalam hal ini, maka distribusi yang warna biru ini minnya 105. Distribusi yang warna merah juga minus 105. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada keberagamannya, atau dalam tanda kutip homogen atau heterogen dari data yang kita punya. Kalau yang biru karena lebih kecil jangkauannya, maka kita sebut sebagai yang lebih homogen dibanding yang merah. Kita akan bahas keberagaman ini, dispersi ini dari perspektif statistika. Variabilitas dalam hal ini memberikan gambaran seberapa berbeda skor-skor yang ada di dalam suatu distribusi. Apakah mereka menyebar atau mereka ngumpul pada suatu titik tertentu. Jadi kalau penyebarannya spread-nya besar, maka kita sebut sebagai yang variabilitasnya besar atau dispersinya besar. Kalau yang besar, variabilitasnya kita sebut sebagai heterogen. Kalau yang kecil, kita sebut sebagai yang homogen. Pengukuran di dalam variabilitas itu ada banyak cara. Yang paling umum digunakan sebetulnya adalah yang standar deviasi nih. Notasinya S atau sigma. Ini dari sampel, ini dari populasi. Jadi sekali lagi, dispersi itu akan menggunakan sama seperti di central tendency, satu nilai yang mewakili keberagaman dari variabilitas data tersebut. Bisa menggunakan range, bisa menggunakan standar deviasi, atau variance. Ada juga yang menyebutkan pakai semi interquartile range.
Kalau total range ini adalah yang paling mudah untuk dilakukan, tapi juga tidak reliable. Contohnya, kalau misalkan dalam hal ini kita mau menghitung dengan total range, yang dilakukan adalah pakai real limit, upper real limit untuk skor maksimum berapa. Jadi kalau misalkan kita punya skornya dari, misalkan dalam hal ini skornya 1 sampai 5, maka uppernya itu adalah 5,5. Jadi 5,5, lower limitnya itu setengah poin dari nilai kecil. Jadi setengah poin dari 1 adalah 0,5. Jadi rentangnya ini 5 poin. Jadi kalau ada data 1 sampai 5, kita bilang bahwa range-nya berapa? 5 poin. Standar deviasi ini yang paling banyak digunakan dalam pengukuran statistika. Karena dalam hal ini lebih stabil juga, di mana yang akan dilihat dalam standar deviasi, kita akan melihat suatu skor terhadap min-nya, lalu nanti kita lihat jaraknya berapa, distance-nya atau deviasinya, dengan cara mengurangi skor terhadap min. Nanti ini akan memiliki konsekuensi nilai positif, nilai negatif itu ya. Jadi kalau nilai skornya itu lebih kecil dibanding nilai rata-ratanya, maka nilai distance-nya akan negatif. Kita akan lakukan contoh perhitungan bagaimana perhitungan standar deviasi dilakukan. Ada 5 partisipan, 5 datum, 1, 5, 7, 8, 9, semuanya berbeda-beda. Ketika kita menghitung average-nya, ini sekali lagi bacanya mu, rata-rata dari populasi, n besar, maka mu, n kecil, m. Jumlah skornya 30 dibagi 5 orang, nilai rata-ratanya 6. Kita akan melihat deviasinya. Skor 1, deviasinya berarti dia sama dengan minus 5. 1 dikurang 6. 5 dikurang 6, minus 1. 7 dikurang 6, 1. 8 dikurang 6 plus 2. 9 dikurang 6 plus 3. Itu ya. Angkanya dapat dari mana udah ketahuan. Kemudian kita kuadratkan. Selisih skornya dikuadratkan 25, 1, 1, 4, 9. Udah tau lah ya, gampang. Kemudian berikutnya akan kita lakukan untuk menghitung sum of square. Notasi biasa dalam buku statistika disebut sebagai SS, sum of square, jumlah dari kuadrat. Jadi jumlah kuadratnya adalah 25 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9, 40. Sum of square-nya 40. Berikutnya apa yang dilakukan? Kita akan menghitung standar deviasinya. Jadi kalau misalkan standar deviasi, notasinya S kecil. Kalau standar deviasi di populasi sigma. Kemudian ini adalah bacanya variance, sigma kuadrat, S kuadrat. Ya mungkin kalau pengertian kuadrat konsekuensinya kalau diakarkan jadi standar deviasi. Kalau tidak diakarkan jadinya variance. Ini sigma ini notasi untuk standar deviasi di populasi. Sigma variance, standar deviasi. Varian, standar deviasi. Tapi notasi akan membedakan dia berasal dari populasi atau sampel. Kemudian bedanya dari populasi dan sampel ada disebut sebagai degrees of freedom. Sementara kita terima saja degrees of freedom adalah untuk penghitungan sampel, maka pembaginya adalah dikurangi 1. Notasinya pun juga beda. Kalau sampel n kecil, kalau populasi n besar. Jadi untuk perhitungan dalam hal ini variabilitas di dalam populasi itu dihitung dari sum of square dibagi jumlah partisipannya berapa. Kalau standar deviasinya tinggal diakarkan saja. Jadi hubungan varian dengan standar deviasi adalah varian sama dengan standar deviasi kuadrat. Oke, sekarang kita cari standar deviasinya berapa. Di sini berarti sum of square-nya 40 dibagi 4. Terus diakarkan. Akar 10 kurang lebih 3, sekian gitu ya. Ya. Standar deviasi dalam hal ini hubungannya dengan deskriptif statistik adalah untuk dapat lebih menggambarkan keseluruhan bentuk distribusinya. Selain min-nya berapa, kita terbayang juga standar deviasinya berapa, keragaman, keberagaman, kehomogenitasan. Jadi dengan demikian,
mungkin konsekuensinya adalah gambaran kita nih tentang terkait dari data. Kalau dikatakan bahwa ada sekitar 70%, tepatnya sebetulnya 68 sih, tapi kita anggap saja 70%. Ini angka 70% itu dapat dari mana ya? 70% itu adalah kurang lebih kalau dalam pengertian distribusi normal, sambil saya buka bukunya juga ya. Jadi dalam hal ini ada sekitar 70% nilai-nilai yang ada di dalam distribusi berada di antara satu standar deviasi baik di bawah dan di atasnya. 70% itu berarti dalam hal ini nilainya dari 32 sampai 40. 32 dapat dari 36 dikurang 4, 40 didapat dari 36 tambah 4. Kita lihat di dalam bukunya di sini untuk gravimeter salah. Oke, sambil nunggu saya coba cari bukunya biar lebih tergambar dapatnya dari mana ya, bahwa si angka 70% itu belum dibuka. Nunggu sebentar nggak apa-apa ya. Oke, halamannya untuk statistika itu 649 kalau nggak salah. Yes. Ya, oke, sekitar situ ya. Oke, ini penggambarannya. Kalau dalam distribusi normal, maka luasan area ini dari titik min ke standar deviasi, luasnya ini adalah 34,13%. 34,13% ini nih. Jadi kalau misalkan dalam hal ini dikali 2, kiri dan kanan 34, 34, 68, katakanlah 70 gitu ya. Jadi ini dari mana angka 70 didapatkan? Dari tabel kurva normal. Juga dengan demikian kalau dua standar deviasi di atas maupun di bawah min. Jadi kalau di sini pakai dua standar deviasi, maka nilainya adalah 2Z. Kita cari 2Z. 2 nilai Z adalah ini dia 4772. Kalau dikali 2 ya kurang lebih 95% gitu ya. Jadi dapat dari mana 95% adalah dari tabel kurva normal. Dengan kita mengetahui standar deviasi, kita juga bisa mengetahui posisi seseorang, posisi skor individu itu berada di mana. Pertama dia ada di atas atau di bawah min, kemudian dalam satuan standar deviasi dia ada di mana. Jadi kalau misalkan skornya dalam hal ini kita katakan 40, berarti dia ada di satu standar deviasi di atas min. Minnya 36, standar deviasinya 4. Kalau kita menggunakan transformasi dalam distribusi data kita, apa yang terjadi dalam terhadap standar deviasinya. Jadi kalau misalkan tinggi badan di kelas, mahasiswa di kelas sekian, lalu kalau ditambahkan nilai yang sama, misalkan setiap orang ditambahkan 5 cm kepada tinggi badannya, maka dalam hal ini penambahan satu nilai konstan kepada setiap skor tidak mengubah standar deviasi. Standar deviasi tetap sama. Jadi dalam hal ini cuma distribusinya geser ke kanan kalau ditambahkan ya. Nah, kalau kita kalikan, misalkan kalau kita kalikan contohnya kalau kita punya tinggi badan kita kalau di Amerika digunakan inci kaki, lalu kalau kita mau jadikan sentimeter tinggal dikalikan dengan 2,54. Jadi 1 inci kan 2,54 cm. Jadi kalau dikalikan maka nilai standar deviasinya juga akan berubah sesuai pengalinya berapa. Oke, ini bagaimana cara menuliskan standar deviasi dan juga central tendency min di dalam APA format.
Jadi ditambahkan penjelasan bahwa kelompok apa, children yang nonton apa dibandingkan dengan yang apa. Jadi penggambarannya kita bisa lihat bahwa kelompok mana akan lebih tinggi atau lebih rendah secara central tendency dan lebih bervariasi yang mana dilihat dari standar deviasinya. Oke, itu untuk standar deviasi. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Terima kasih.